الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kembali kita lanjutkan pembahasan kitab Fiqhul Asma'il Husna tentang mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Ibni Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah. Dan kita telah menyelesaikan beberapa kaidah, pendahuluan-pendahuluan yang akan seseorang di dalam mengenal dan mengetahui tentang rincian dari nama-nama, demikian pula sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita akan lanjutkan pada pelajaran yang ke-13, kaidah yang ke-13. Baik, kita akan lanjutkan pada kaidah yang 13 ini tentang Asma'ullahil Husna mukhtassatun bihi laiqatun bijalalih. Nama-nama Allah yang indah itu khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallif hafizahullah, kata penulis, semoga Allah merahmatinya dan menjaganya, inna minal qa'idil muhimmah, di antara kaidah yang sangat penting dan juga bermanfaat dalam memahami nama-nama Allah yang indah, anna asma Allahil husna wa sifatihil ulya mukhtassatun bih, yaitu perlu kita ketahui bahwasanya nama-nama Allah yang indah dan juga sifat-sifatnya yang maha tinggi ini khusus bagi Allah saja. Khusus bagi Allah saja. Laiqatun bijalalihi wa kamalihi wa 'azamatihi. Yang sesuai, laiqah artinya sesuai dengan kesempurnaannya, keagungannya, dan juga ketinggiannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha.
dan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala nama-nama yang indah, maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Artinya bertawassullah dalam berdoa kepada Allah dengan memanggil namanya, dengan memanggil namanya. Dan kita sudah sebutkan apa makna tawassul dengan nama Allah. Wa idhafatuha ilaihi subhanahu tadullu ala ikhtisasihi biha. Dan penyandaran nama-nama tersebut kepada Allah dan juga sifat-sifatnya menunjukkan kekhususan nama-nama dan sifat tersebut bagi Allah. Kekhususan nama-nama dan sifat tersebut bagi Allah. ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء فكانت تلك الأسماء مختصة به لا يشركه فيها غيره ولا ند له فيها ولا نظير ولا سميع ولا مثيل. Kata beliau, sehingga kita dapati di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan dirinya dengan nama-nama yang khusus bagi Allah, dan Allah juga menamakan sifat-sifatnya dengan sifat tertentu, dengan nama tertentu, sehingga nama-nama ini adalah khusus semuanya bagi Allah, tidak ada yang bersyirikat dengan Allah di dalam nama-nama tersebut, siapapun dia. Dan tidak ada tandingan bagi Allah dalam nama-nama tersebut, juga tidak ada yang serupa dengan Allah dalam nama-nama tersebut, dan tidak ada yang setara dengan Allah dalam nama-nama tersebut. Begitu juga tidak ada yang semisal dengan Allah dalam nama-nama tersebut. وقد سمى الله تبارك وتعالى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menamakan sebagian dari makhluk-makhluknya, hamba-hambanya, dengan nama-nama yang juga khusus bagi mereka, yang disandarkan kepada mereka. وإضافتها إليهم تدل على اختصاصهم بها وأنها تليق بحالهم ونقصهم وضعفهم. Dan penyandaran nama-nama tersebut kepada makhluknya menunjukkan kekhususan makna nama tersebut bagi mereka yang layak dengan kondisi mereka, dengan kekurangan mereka, serta kelemahan mereka. Kemudian kata beliau, وقد جاءت هذه الأسماء موافقة لتلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص. Nama-nama yang Allah sandarkan kepada hambanya ini, nama-nama yang Allah sandarkan kepada hambanya ini, terkadang kalau nama-nama tersebut tidak disandarkan kepada makhluk, maka memiliki kesamaan dengan nama yang disandarkan kepada Allah. Oh, sebentar, saya cari pennya dulu biar kita buatkan contoh. Sebentar, saya cari pennya dulu.
Assalamualaikum Ustadz. Afan suaranya hilang ya. Teman Afan, teman-teman bisa kasih feedback suara Ustadz ada apa di saya aja ya? Ustadz Enggak lagi ada, ambil Ustadz lagi ambil pulpen. pen. Oh, di Ustadz ya. Ijin mau ngambil sesuatu tuh Oh, OTW. oh ya ya, berarti di Ana juga. Tadi soalnya putus-putus di ini. Ya ya, jazakillah khair. Baik, di sini penulis mengatakan tentang sebuah kaidah yang disebutkan ulama ahli sunnah wal jamaah. Kita akan permudah kaidah yang disebutkan oleh beliau ini. Oke, Bismillah. Kita ambil contoh misalnya kata-kata Allah menyebutkan tentang dirinya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dirinya Al-Alim. Artinya memiliki sifat ilmu. Alimul ghaib. Allah mengetahui perkara gaib. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan, yaitu masa depan mereka dan juga masa lalu mereka. Ini kata al-alim atau sifat al-ilmu, Allah sandarkan kepada dirinya, juga Allah sandarkan kepada makhluknya. Artikan kata al-ilm. Kalau dipisah, tidak disandarkan kepada, misalnya di sini ilmu Allah, di sini ilmu al-makhluk atau al-abd, ilmu hamba. Perhatikan di sini, dari sisi lafaz tanpa penyandaran, iya benar. Di sini ada kesamaan makna, yaitu ilmu secara umum, idraku al-ma'lum ala ma huwa alaih. Definisi ilmu yang disebutkan para ulama adalah mengetahui sesuatu sesuai hakikatnya, sesuai realitasnya, sesuai realitanya. Tapi kalau ilmu ini disandarkan kepada Allah dengan ilmu disandarkan kepada hamba menjadi berbeda. Kita lihat perbedaannya. Kita lihat perbedaan. Ilmu Allah di sini di bagian bawah kita jelaskan dulu ilmu Allah. Satu di sini la yasbiquhu al-jahl. Ilmu Allah itu tidak didahului oleh kejahilan. Ilmu Allah tidak didahului oleh kejahilan. Artinya Allah itu ia mengetahui sesuatu tanpa ada permulaan. Adapun makhluk berbeda dengan ilmu makhluk, yasbiquhu al-jahl. Ilmu makhluk yasbiquhu al-jahl. Ilmu makhluk didahului oleh ketidaktahuan atau kejahilan. Artinya, seorang manusia itu asalnya dia tidak mengetahui sesuatu, lalu ia belajar, setelah belajar barulah dia mengetahui. Allah berfirman, "'Allamal insana ma lam ya'lam." Allah mengajarkan kepada manusia yang sebelumnya ia tidak ketahui. Adapun Allah Subhanahu wa taala, ia telah mengetahui segala sesuatu bahkan sebelum sesuatu itu ada. Sehingga perhatikan di sini, dari sisi ilmu, inilah makna ucapan beliau di sini, وَقَدْ جَاءَتْ وَقَدْ جَاءَتْ هَذِهِ الْأَسْمَاء muwafiqatan. Kata-kata muwafiqatan
ini memiliki makna yang sama idza quti'at 'anil idhafah. Jika tidak disandarkan. Artinya tidak disandarkan kepada Allah, tidak disandarkan kepada makhluk, benar. Maknanya sama-sama ilmu. Dan ilmu itu idraku syai'in ala ma huwa alaih. Yaitu seorang mengetahui sesuatu sesuai realitanya. Itu ilmu. Dari sisi ini sama, kalau tidak disandarkan. Tapi kalau sudah disandarkan ilmu kepada Allah dan ilmu kepada hamba, maka menjadi berbeda. Contohnya, ilmu Allah la yasbiquhul jahal. Tidak didahului kejahilan. Adapun ilmu makhluk yasbiquhu al-jahal. Didahului kejahilan. Kita ambil contoh yang kedua. Uh, Perbedaan yang kedua, ketika disandarkan kepada Allah dan disandarkan kepada makhluk. Ilmu Allah la yalhaquhu sebentar. La yalhaquhu an-nisyan. Ilmu Allah itu tidak berakhir dengan kelupaan. Tidak akan berakhir dengan kelupaan. Adapun ilmu makhluk ini bertentangan dengan makhluk, berbeda dengan makhluk yang yalhaquhu an-nisyan. Ini perbedaan antara ilmu Allah dengan ilmu makhluk ketika kata ilmu ini disandarkan kepada Allah atau disandarkan kepada makhluk. Ketika tidak disandarkan, maka ilmu tersebut hukum asalnya definisinya secara bahasa. Ini disebutkan para ulama dengan qasim mushtarak dan qasim mukhtas. Sama seperti apa yang disebutkan Syekh Abdul Razak. Mudah-mudahan dipahami ya. Baik, kita hapus silakan kalau mau di screenshot. Baik, kita lanjut. Perhatikan di sini. Wala yalzam min ittifaqi tilkal asma ittifaq atau ittifaqu al-haqaiqi wal musammayat. Tidak ada konsekuensi kesamaan dari sisi nama, kesamaan dari sisi hakikat. Tidak ada konsekuensi kesamaan dari sisi nama, kesamaan dari sisi hakikat. Artinya dari sisi nama bisa saja sama, tapi hakikatnya berbeda. Seperti tadi, ilmu, iya dari sisi nama Allah memiliki ilmu, makhluk memiliki ilmu, sama-sama ilmu. Tapi hakikatnya antara ilmu Allah dengan ilmu makhluk berbeda. Ini maksudnya. وبيان هذا يتضح بإيراد أمثلة عديدة يستبين بها المراد ويظهر المقصود. Penjelasannya ini kita akan berikan beberapa contoh yang akan menjelaskan apa yang kita sebutkan ini. Mudah-mudahan setelah kita berikan mukaddimah contoh tadi, jadi lebih bisa dipahami ketika kita membahas contoh yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah. Faqad, yang pertama, faqad samallahu nafsahu hayyan. Faqala Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah menamakan dirinya maha hidup. Pada firman-Nya, dialah Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Ia, maha hidup dan maha berdiri sendiri yang menghidupkan yang lainnya. Wa samma ba'dha ibadihi hayyan, dan Ia memberikan nama bagi makhluk-makhluk yang lain. Ia menamakan makhluk-makhluknya sebagian
dengan kata hayy. Seperti pada firman Allah, yukhrijul hayya, dialah Allah yang mengeluarkan makhluknya yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan makhluk yang mati menjadi hidup atau menjadikan mati setelah hidup. Walaysa hadzal hayyu mithlu hadzal hayyi. Dan harus perlu kita ketahui, kata al-hayyi yang ini tidak sama dengan al-hayyi yang untuk makhluk. Ini berbeda. Lianna qawlahu al-hayyu, karena firman Allah al-hayy yang merupakan nama bagi Allah, ini khusus bagi Allah. Yukhrijul hayya minal mayyit. Adapun pada firman Allah, ia mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Nama ini adalah nama al-hayy, hidup ini bagi makhluk, yang khusus bagi makhluk. Wahadanil ismani, kedua nama ini sama-sama memiliki makna secara umum ketika tidak disandarkan kepada Allah atau kepada makhluk. Apa maknanya? Diddul maut. Makna al-hayy atau al-haya adalah lawan dari kematian. Ini ketika tidak disandarkan. Amma fi halil idhafah, adapun ketika disandarkan, wattaqyid dan dikhususkan, falikullin minal musammayaini bihadzal ismi ma yaliqu bih. Maka kalau sudah disandarkan, masing-masing dari yang memiliki nama al-hayy ini, yang disandarkan kepada nama al-hayy, memiliki makna yang layak sesuai dengan keadaannya masing-masing. Nah, semoga ini dipahami. Kita lanjut. Kata beliau, fal hayatu mudhafatun ila Allah hayatun mukhtassatun bih subhanahu tariqu bijalalihi wa kamal. Maka hidup yang disandarkan kepada Allah ini kehidupan yang khusus, yang layak bagi ketinggian dan kesempurnaan Allah. Idh hiya hayatun kamilah ghairu masbuqatin bi'adamin, yaitu kehidupan yang sempurna yang tidak didahului oleh ketiadaan. Wala yalhaquha fana'un, dan tidak juga akan berakhir dengan kefanaan, kematian, kebinasaan, au zawalun, dan tidak akan pula berakhir dengan menjadi sirnah. Wala ya'tariha naqsun au dha'fun, juga tidak akan pernah tersentuh yang namanya kekurangan dan kelemahan. Wala yatakhallaluha sinatun au naum, dan tidak akan pernah tersentuh yang namanya rasa ngantuk atau tidur. Mutadhamminatun likamali sifatih wa 'azamati nu'utih, yang mana ini semua merupakan konsekuensi dari kesempurnaan sifat Allah dan ketinggian sifat-sifatnya. Wal hayatul mudhafatu ila al-makhluq hayatun mukhtassatun bih. Dan sifat hidup yang disandarkan kepada makhluk, sifat yang khusus bagi makhluk, yang layak sesuai dengan kelemahannya, kekurangannya, yang kondisinya sebagai makhluk. Fahiya hayatun masbuqatun bi'adab, yaitu kehidupan yang didahului oleh ketiadaan. Ini makhluk. Sebagaimana Allah berfirman, hal ata 'alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah sampai kepada manusia suatu masa tentang kisah mereka dahulu? Mereka itu sebelum diciptakan
sesuatu yang tidak bisa disebut. Sesuatu yang tidak bisa disebut. Baik. Ailatun ila mautin wa halak. Oke. Masak ayam ini atau masak ayam bumbu kacang kata mamanya? Bumbu kacang. Baik. Ailatun ila mautin wa halak. Kama qala ta'ala. Kullu syai'in halikun illa wajha. Kemudian kehidupan makhluk ini, kehidupan yang disandarkan kepada makhluk, berakhir dengan kebinasaan. Sebagaimana Allah berfirman, segala sesuatu akan binasa, kecuali wajahnya, dan ini dalam bahasa Arab, at-ta'biru bil juz'i wa yuradu bihil kull. Diungkapkan dengan sebagiannya, tapi yang diinginkan keseluruhannya. Dan tidak ada yang tersisa kecuali wajah Allah, yaitu keseluruhan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mashubatun bidha'af, yang mana kehidupan manusia ini selalu diselimuti kelemahan. Sebagaimana Allah berfirman, khuliqal insanu dha'ifa wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Baik. وسمى سبحانه نفسه عليما كما في قوله تعالى إنه هو السميع العليم. Dan Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya sebagai yang mengetahui, yang berilmu, sebagaimana pada firman-Nya, Dialah yang maha mendengar lagi maha berilmu mengetahui. Wasamma ba'da ibadihi aliman faqal, dan ia juga menamakan sebagian makhluk-makhluknya dengan kata yang berilmu, sebagaimana firman Allah, wa basyaruhu bi ghulamin alim, dan para malaikat memberikan kabar gembira bagi Ibrahim akan kelahiran anak yang berilmu, yaitu Ishak. Ini yakni Ishak alaihi salam. Wa 'allama Allahu wa ilmu Allahi mukhtassun bih. Ilmu Allah itu khusus bagi Allah, yaitu ilmu yang sempurna yang tidak didahului oleh kejahilan dan tidak akan berakhir dengan kelupaan. Wala ya'tarihi naqs, dan tidak akan ada kekurangan sedikit pun di dalamnya. Berbeda dengan ilmu manusia, ilmu yang kurang, Allah berfirman dalam suratul Isra, dan tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sangat sedikit. Masbuqun bil jahal, didahului oleh kejahilan. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dialah Allah yang mengizinkan kalian terlahir dari rahim-rahim ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui sesuatu apapun. Wa ailun ila qusurin wa dha'af, dan ilmu ini akan berakhir pada kekurangan dan kelemahan. Wa minkum man yuraddu ila aghradhalil umri likai la ya'lamu ba'da ilmin syai'a. Di antara kalian akan ada yang dikembalikan kepada usia yang sangat tua sehingga ia kembali tidak mengetahui sesuatu apalagi, seperti yang kita jelaskan tadi. Wasamma subhanahu nafsahu haliman kama fi qawlihi ta'ala innahu kana haliman ghafura. Dan Allah menamakan dirinya dengan Halim. Halim yang maha
mulia, yang maha al-hilm itu, yang dia tidak melampiaskan kemarahannya padahal ia sangat mampu. Ini makna halim. Seperti firman-Nya, sesungguhnya dialah yang maha halim lagi maha pengampun, yang maha memaafkan dan maha pengampun. Wasamma ba'dha ibadihi haliman, dan Allah menamakan sebagian hamba-hambanya dengan halim, seperti fabasyarnahu bighulamin halim, dan kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim akan kelahiran anak yang halim, yaitu Ismail alaihi salam. Walaisal halimu kal halim, dan bukanlah sifat halim Allah seperti halimnya Ismail. وسمى نفسه سميعا بصيرا فقال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. Dan Allah juga menamakan dirinya dengan kata Sami', maha mendengar dan maha melihat. Seperti pada firman-Nya, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada pemiliknya. Dan jika kalian berhukum di tengah-tengah manusia, hendaklah kalian berhukum dengan adil. Sesungguhnya dialah Allah yang sebaik-baik pemberi nasihat bagi kalian. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Wasamma ba'da khalqihi sami'an basira, dan dia juga menamakan sebagian makhluknya dengan sami' dan basir. Seperti pada firman-Nya, Inna khalaqna al-insana min nutfatin amsyajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Kami telah ciptakan manusia dari nutfah, yaitu pertemuan antara sel sperma dan sel telur yang bercampur, dan kemudian kami uji dia, lalu kami jadikan ia sebagai yang mendengar lagi maha melihat. Walaysa as-sami'u kas-sami'i walal basiru kal-basiri, dan tidaklah sifat maha melihat, maha mendengar Allah sama dengan sifat melihat makhluk. Begitu juga melihat, maha mendengar Allah tidak sama dengan dengan sifat mendengar makhluk. Begitu juga maha melihat Allah tidak sama dengan sifat melihat makhluk. وَسَمَّى نَفْسَهُ بِالرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ, dan Allah juga menamakan dirinya dengan nama Ar-Ra'uf Ar-Rahim. Ar-Ra'uf yang pemaaf, yang memaafkan hamba-hambanya, yang baik, yang lembut kepada hamba-hambanya. Ar-Rahim yang maha menyayangi hamba-hambanya. Allah berfirman, Inna Allah bin nasi la ra'ufur rahim. Dialah Allah yang sangat menyayangi dan maha baik terhadap hamba-hambanya. Wasama ba'da ibadihi bir ra'ufir rahim, dan ia juga menamakan sebagian hamba-hambanya dengan Rauf dan Rahim. Seperti pada firman-Nya tentang Nabi kita Muhammad SAW. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian Rasul dari diri kalian sendiri yang teramat berat ia rasakan apa yang membuat kalian susah. Nabi ini sangat semangat di dalam memberi hidayah kepada kalian, dan ia seorang yang lemah lembut dan juga sangat menyayangi orang-orang yang beriman. Walaysa ar-ra'ufu kar-ra'ifi wal rahimu kar-rahimi, dan sifat rauf Allah tidak sama dengan rauf Nabi, dan sifat rahim Allah tidak sama dengan rahim Nabi. وسمى نفسه بالملك فقال الملك القدوس. Allah juga menamakan dirinya dengan kata Al-Malik, seperti pada firman-Nya yang Raja lagi maha terpuji. Dan ia juga menamakan sebagian hamba-hambanya dengan sifat memiliki ini, Al-Malik, yang menguasai. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Tentang kisah Nabi Khadir yang yang melubangi kapal, sengaja ia lakukan karena akan ada seorang raja penguasa yang mengambil secara paksa kapal-kapal milik milik nelayan. Wa kullu malikin ladal ibadi fahuwa mulkun wa kullu mulkin ladal ibadi fahuwa mulkun zaim.
Setiap kerajaan kepemilikan yang disandarkan kepada hamba, maka itu adalah kepemilikan dan kerajaan yang pasti akan sirna. Wa huwa biyadillahil mu'til mani' al-khafid ar-rafi' al-qabid al-basit. Dan semua kepemilikan manusia berada di dalam genggaman Allah. Dialah yang memberi dan dialah yang menahan, dialah yang merendahkan, dialah yang mengangkat, dialah yang menggenggam dan dialah yang membentangkan rezeki. Allah berfirman, قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Ucapkanlah ya Allah yang raja di atas raja, yang memberikan kerajaan kepada siapa yang kau kehendaki, yang mencabut kerajaan dari siapa yang kau kehendaki, dan engkau memuliakan siapa yang kau kehendaki, dan engkau menghinakan siapa yang kau kehendaki. Di tanganmu lah segala kebaikan, sesungguhnya engkau maha mampu atas segala sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menamakan dirinya dengan Al-Aziz, yang maha perkasa. Seperti pada firman Allah, Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir. Dialah yang maha aziz, yang maha perkasa, Al-Jabbar, yang maha tinggi lagi mulia, Al-Mutakabbir, yang maha memiliki kesombongan, kebesaran. Wasama ba'da ibadihi bil aziz. Dan ia juga menamakan diri sebagian hambanya dengan Al-Aziz. Seperti pada firman Allah, Waqalat imra'atul aziz. Dan berkata istri Al-Aziz, yaitu Menteri Ketahanan Pangan di Mesir pada saat itu. Walaisal azizu kal aziz. Dan tidaklah aziz bagi Allah sama dengan aziz bagi makhluknya. Sebentar. Sama nafsahu bil jabbar al mutakabbir. Dan Allah juga subhanahu wa ta'ala juga menamakan dirinya dengan al-jabbar. Yang maha al-jabbar itu maha besar, maha agung, maha kuat. Ini banyak maknanya. Al-mutakabbir yang maha besar lagi memiliki kesombongan. Bersama ba'da khalqihi bil jabbar mutakabbir. Dan Allah juga menamakan sebagian makhluknya dengan kata al-jabbar mutakabbir. Allah berfirman, "Kadzalika yatba'u Allahu 'ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar." Demikianlah Allah Subhanahu wa taala mengunci, menutup hati setiap orang yang sombong lagi jabbar semena-mena. Ini yang dimaksud adalah Firaun. Walaisal jabbaru kal jabbari wal mutakabbiru kal mutakabbir. Dan tidaklah sifat jabbar bagi Allah sama dengan jabbarnya Firaun, dan juga mutakabbir Allah tidak sama dengan mutakabbir Firaun. وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى صفات عباده بنظير ذلك فقال. Begitu juga Allah menamakan sifat-sifatnya dengan sesuatu yang terkadang Allah menamakan hamba-hambanya dengan sifat yang mirip seperti itu. Seperti firman Allah, وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Tidak ada seorang pun yang bisa meliputi ilmu Allah sedikit pun kecuali yang Allah kehendaki. وَقَالَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ. Allah berfirman, ia menurunkan Al-Quran dengan ilmunya. وَقَالَ إِنَّ اللَّهَ وَرَزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ. Dan Allah juga berfirman, sesungguhnya dialah Allah yang memberi rezeki, yang memiliki kekuatan yang sempurna. وَقَالَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً. Allah berfirman, tidakkah mereka memperhatikan, yaitu kaum 'Ad, yang telah menciptakan mereka, dialah yang lebih kuat dari kaum 'Ad ini. Sama sifat al-makhluqi ilman wa quwwah. Allah juga memberikan sifat bagi makhluknya dengan kata ilmu dan kekuatan. Seperti pada firman Allah, "Wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Tidaklah wahai manusia kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Waqal wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Tentang Nabi Ya'qub alaihi salam, dan dialah Allah
di atas segala yang memiliki ilmu, maha mengetahui. Waqal Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa shayba yakhluqu ma yasha'u huwal alimul qadir. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari sifat lemah. Kemudian Allah jadikan setelah sifat lemah ini kekuatan. Dan setelah kekuatan Allah jadikan kalian lemah dan tua. Begitulah Allah menciptakan apa yang Ia kehendaki dan Dia maha berilmu, maha mengetahui, lagi maha mampu atas segala sesuatu. Waqal wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum, dan Allah berfirman kepada kaumnya Nabi Hud melalui lisan Nabi Hud alaihi salam, bertobatlah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan tambahkan kekuatan kepada kekuatan yang kalian sudah miliki. Walaisal ilmu kal ilmi walal quwwatu kal quwwati. Dan ilmu yang Allah sandarkan pada dirinya tidak sama dengan ilmu yang disandarkan kepada makhluk, begitu juga kekuatan tidak sama. وكذلك وصف نفسه بالمشيئة ووصف عبده بالمشيئة فقال. Begitu juga Allah menamakan dirinya dengan memiliki kehendak dan makhluknya juga memiliki kehendak. Seperti firman Allah, "Liman syaa minkum ayastaqim, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Siapa saja di antara kalian yang ingin istiqamah, namun ketahuilah tidaklah kalian berkehendak, tidaklah kalian menginginkan sesuatu, melainkan keinginan kalian tunduk di bawah keinginan Allah Subhanahu wa taala, pemilik alam semesta. Waqal inna hadhihi tadhkirah. Allah berfirman dalam surat Al-Insan, inilah peringatan. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila. Siapa saja yang ingin berusaha meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Namun ketahuilah tidaklah kalian menginginkan dan berkehendak terhadap sesuatu kecuali apa yang telah Allah kehendaki dan inginkan. Innallaha kana aliman hakim. Sesungguhnya dialah Allah yang maha mengetahui dan maha memiliki hikmah lagi hukum. Wakadzalika wasafa nafsahu bil iradati wa wasafa 'abdahu bil iradati faqala. Begitu juga Allah mensifati dirinya memiliki keinginan dan makhluknya memiliki keinginan. Allah berfirman, "Turiduna 'aradad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu 'azizun hakim." Allah berfirman kepada nabinya dan para sahabat-sahabat nabinya, kalian menginginkan dunia namun Allah menginginkan akhirat, ketahuilah dialah yang maha perkasa lagi maha memiliki hikmah dan hukum. Baik, terakhir. وكذلك وصف نفسه بالمحبة ووصف عبده بالمحبة. Juga Allah mensifati dirinya dengan sifat cinta dan juga hambanya memiliki sifat cinta. Namun tentunya berbeda seperti firman Allah, فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ. Allah akan datangkan, wahai orang-orang beriman, kalau kalian murtad, Allah akan datangkan kaum-kaum yang lain yang mereka mencintai Allah dan mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wasafa nafsahu birridha wa wasafa 'abdahu birridha. Allah juga mensifati dirinya dengan sifat ridha dan mensifati makhluknya dengan sifat ridha. Seperti pada firman Allah, seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhu wa radu an. Allah ridha kepada para sahabat dan para sahabat pun ridha kepada mereka. Ila ghairi dzalika minal amthila wa hiya katsiratun jiddan fil Qur'anil Karim. Dan contoh-contoh yang lainnya sangat banyak dalam Al-Qur'an yang wajib untuk kita menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, baik itu nama ataupun sifat. Dan dengan menghilangkan, jadi ketika kita menetapkan nama-nama dan sifat Allah, kita tetap menafikan al-mumatsalah. Kita tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluknya. Siapa saja yang mengatakan laisa lillahi ilmun wala quwa wala yuhib wala yarda kana mu'attilan jahidan. Siapa saja yang mengatakan Allah itu tidak memiliki ilmu, Allah tidak memiliki kekuatan, Allah tidak mencintai, Allah tidak ridha, maka dia adalah orang yang telah menghilangkan sifat-sifat Allah dan mengingkari sifat-sifat Allah. Wa man qala
له علم كعلمي أو قوة كقوتي أو حب كحبي أو رضا كرضايا فهو مشبه ممثل. Dan siapa saja yang mengatakan ilmu Allah seperti ilmu yang aku miliki, kekuatan Allah seperti kekuatan yang aku miliki, atau kecintaan Allah seperti kecintaan yang aku miliki, atau ridha Allah seperti ridha yang aku miliki, maka dia adalah orang yang telah menyerupakan Allah dengan makhluknya, mempermisalkan Allah dengan makhluknya. Wal haqqu qiwamun baina dzalik bil itsbati bila tamtsil wat tanzih bila ta'til. Dan yang benar adalah pertengahan antara keduanya, yaitu menetapkan sifat bagi Allah tanpa menyerupakannya dengan makhluk dan mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk tanpa menghilangkan sifat-sifat Allah. Wala yalzam min ittifaqi lil asma'i al-ittifaqu fil haqa'iq wal musammayat kama huwa wadihun bima sabaq. Dan tidak ada konsekuensi kesamaan dari sisi nama, kesamaan dari sisi hakikat dan penamaan, artinya pada zat. Kita ulangi, tidak ada konsekuensi kesamaan pada nama ini mengharuskan kesamaan pada hakikat dan juga zat. Sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Selesai kita dari kaidah yang 13, kita akan lanjutkan insyaallah setelahnya kaidah yang 14 pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Ya, baik, jazakumullah khair Ustadz. Untuk materinya, untuk teman-teman yang ada pertanyaan bisa disampaikan kepada Ustadz ataupun juga bisa ditulis, diutamakan yang berkesesuaian dengan materi terlebih dahulu. Ustadz, saya izin bertanya Ustadz, mungkin mengawali dari teman-teman tentang Nah, tadi kalau tadi dikatakan bahwa salah satu nama Allah mempunyai nama sepintas saya mendengarkan sombong, dan itu juga ada hadis nah, tentang larangan kita untuk berbuat sombong karena sombong itu adalah pakaianku gitu, nah, kalau tidak salah Ustadz nah, dalam hadis. Nah, nah. pertanyaan saya, apakah sombong ini mempunyai nama yang melekat kepada Allah, ataukah seperti yang dulu-dulu pernah Ustadz jelaskan bahwa misalkan orang kafir itu menipu Allah padahal Allah menipu mereka gitu. Sedangkan kita tahu bahwa Allah itu tidak mempunyai tipu daya kecuali kalau ada sesuatu yang mengikutinya, misalnya keburukan yang mengikutinya, akhirnya Allah kembali menipunya gitu Ustadz. Nah, kalau sombong Nah, ini apakah ini ada nama tersendiri atau bagaimana Ustadz penjelasannya? nah, di dalam hadits qudsi Allah berfirman, "Al-izzatu izari wal kibriya'u ridai. Faman naza'ani fihima qadhaftuhu fin nar." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi ini, kekuasaan, keperkasaan adalah pakaianku dan kesombongan adalah ridaku. Rida itu pakaian atas bagi manusia. Siapa saja yang mencoba menggunakan pakaian ini, aku akan hinakan ia di dalam neraka. Apakah sifat ini adalah sifat yang terus bagi Allah, ataukah sifat pada halil muqabalah? Halil muqabalah itu hanya membalas. Seperti misalnya tadi, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. يخادعون الله والذين آمنوا innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah padahal Allah menipu mereka. Perhatikan di sini, menipu itu lahir dari ketidakmampuan untuk menghancurkan sehingga dia melakukan tipuan. Maka Allah tidak disifati dengan sifat seperti ini secara mutlak karena di dalamnya terdapat yang namanya sifatun naqs. Ini hanya min babil muqabalah. Dalam bahasa Arab itu ada babul muqabalah. Perbuatan dibalas sesuai dengan perbuatan tersebut. Dan ini sah disandarkan kepada Allah ketika dia muqabalah. Ketika dia hanya untuk sifatnya membalas.
Karena ketika dia diberikan tindakan seperti itu, namun tidak bisa membalas, ini ada kekurangan. Maka disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, boleh seperti itu, tapi tidak disebutkan secara mutlak Allah menipu mereka hanya ketika mereka menipu Allah. Adapun sombong dan sifat keperkasaan, sombong yang ada pada Allah berbeda dengan sombong yang ada pada makhluk. Sombong yang ada pada makhluk yang membuat mereka diharamkan masuk surga adalah batarul haqqi wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Menolak kebenaran di dalam seorang sombong ini membuatnya diharamkan baginya neraka. Karena seorang manusia sombong nggak pantas untuk sombong. Seperti apapun ia mendapatkan fasilitas, maka masih sangat kurang. Misalnya seorang di sebagian manusia mereka memiliki beli motor misalnya, lalu dia menyombongkan diri terhadap tetangganya. Maka orang yang melihat orang yang punya motor ini, motorcycle, orang yang punya mobil melihatnya, apa yang disombongkan orang ini? Nggak layak dia untuk sombong. Karena masih ada harta yang lebih besar daripada harta yang ia miliki. Adapun Allah Subhanahu wa taala, sifat sombong bukan sifat kekurangan bagi Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memiliki seluruh apa yang ada di alam semesta. Tidak ada kekurangan sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ia tidak ada yang menandinginya dan ia yang maha perkasa lagi maha mulia. Kemudian ini tentang tadi pertanyaan Allah memiliki sifat kibria, al-izza. Maka sifat kibria ini sifat lazimah yang terus berada pada Allah, tidak hilang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah yang memiliki alam semesta. Allah yang memiliki kesempurnaan, tidak seperti makhluk yang mereka tidak berhak sombong karena yang ada hanyalah kekurangan. Nah, seperti itu mungkin pertanyaannya. Allah. Ya, Ustadz, Afwan, berarti konotasi yang buruk untuk manusia itu belum tentu untuk Allah ya Ustadz. Misalkan seperti sombong itu kan kalau untuk manusia itu kan konotasinya buruk ya Ustadz ya. Tetapi kalau disandarkan Iya, kepada karena Allah dilihat, karena mm-mm. Pada manusia konotasinya buruk karena memang mereka nggak bisa sombong karena yang ada hanya kekurangan. Adapun pada Allah kesempurnaan, kesempurnaan dan kesombongan Allah bukan pada batarul haq. Kesombongan pada Allah bukan pada menolak kebenaran. Kesombongan pada Allah bukan merendahkan yang lain. Kesombongan pada Allah adalah kekuasaan yang mutlak. Ini makna kesombongan pada Allah. Di hari kiamat kelak Allah berfirman, limanil mulkul yaum, lillahil wahidil qahar. Setelah semuanya dimatikan oleh Allah makhluk termasuk malaikat, bahkan malaikat maut, Allah mengatakan, milik siapa kerajaan hari ini? Lalu Allah menjawab dirinya sendiri, milik Allah yang maha satu-satunya dan maha menundukkan segala makhluknya. Maka itulah kesombongan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda makna pada kesombongan yang ada pada makhluk dengan kesombongan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ya. tidak kita katakan konotasi negatif. Iya, pada makhluk maknanya berbeda dengan kesombongan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, Masya Allah. Alhamdulillah jelas Ustadz, jazakumullah khair. Pertanyaan yang sudah ada di chat saya izin bacakan Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, hayakumullah. Apa hukum mengingkari nama-nama Allah? Apakah sampai membatalkan keislaman seseorang? Jazakumullah khair.
Nah, disebutkan dalam Aqidatus Salaf, dalam Aqidah Sufyan ibn Sa'id al-Thawri rahimahullah, juga guru al-Imam al-Bukhari Hamad ibn Zaid, Hamad ibn Salamah, dan juga ulama-ulama yang lain seperti Abdullah ibn Mubarak, juga Imam al-Bukhari. Mereka mengatakan siapa saja yang mengingkari nama Allah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, maka dia kafir. Maka dia kafir. Seperti itu akidah para ulama. Karena mengingkari satu nama Allah yang ada dalam Al-Quran sama dengan dia mengingkari Al-Quran. Dan Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 150 dan 151, kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah dan Rasul-Nya dan ingin memisah-misahkan antara Allah dengan Rasul-Nya, dan mereka mengatakan kami beriman kepada sebagian dan kami tidak beriman kepada sebagian, maka mereka ini ingin mencari-cari celah di antara semuanya itu. Ketahuilah mereka adalah manusia-manusia yang kafir 100%. Seperti itu. Wallahu a'lam. Masya Allah. Itu sama halnya dengan ini ya Ustadz, menyamakan sifat Allah, misalkan Allah Ar-Razzaq, memberi rezeki, kemudian itu disamakan dengan misalkan orang-orang yang meminta rezeki, misalkan kepada mengagungkan, misalkan seperti Rasulullah SAW diagungkan, kedudukannya sama, ataupun dengan wali-wali itu sama hukumnya menjadi kafir juga ya Ustadz ya, kalau seperti itu. Itu musyrik. Nah, itu musyrik di dalam beribadah kepada Allah. Karena kafir cakupannya lebih luas. Musyrik itu berkaitan tentang beribadah kepada Allah dan kepada selain Allah. Nah, Masya Allah ya, jazakumullah khair Ustadz. Silakan jika ada pertanyaan secara langsung bisa disampaikan kepada Ustadz dari teman-teman. Baik, kalau tidak ada, ini ada pertanyaan Jafri Ustadz. Ada pertanyaan? Nah, ada Oh iya, boleh iya, tanya? Iya, iya, silakan Assalamualaikum Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin terus bertanya, untuk pemberian nama kepada manusia yang di dalamnya ada unsur nama Allah, di manakah batasannya? Karena yang saya tahu yang tidak boleh itu Rahim dan Rahman. Cuma jika disertakan dengan Abdur dibolehkan. Cuma apakah dengan nama-nama yang lain itu apakah memang harus juga diberi Abdur atau seperti apa, Ustadz? Bisa kelahin. Nah, ada nama-nama yang disebutkan para ulama yang memang tidak boleh, yang karena dari tadi yang kita bahas namanya Qasim Mushtarak. Yang nama-nama tersebut tidak mungkin Allah disertai makhluknya di dalamnya. Seperti Ar-Rahman. Ar-Rahman itu yang memiliki rahmat yang luas, langit dan bumi. Ini nggak mungkin dimiliki oleh manusia. Begitu juga Al-Khaliq. Al-Khaliq yang artinya pencipta, ini mustahil. Ada yang bisa memiliki sifat ini sehingga menamakan dirinya dengan hal tersebut. Begitu juga nama Allah sendiri. Ini nggak boleh. Juga Al-Muhaimin. Al-Muhaimin, ini kalau kita lihat maknanya, ini tidak boleh sebenarnya. Al-Quddus, tidak boleh. Kalau nggak salah kita sudah lewati kemarin beberapa nama yang disebutkan Syekh Abdul Razak yang tidak boleh disifati, yang tidak boleh dinamakan kepada makhluk. Tapi kalau digunakan dengan abad, maka ini semuanya boleh tentunya karena penghambaan kepada Allah. Ini diantara nama yang dicintai oleh Allah. Adapun nama-nama yang lain seperti Al-Aziz, seperti nama misalnya
uh, nama yang lain selain Al-Aziz, Ar-Rauf, Ar-Rahim, para ulama masih membolehkan karena perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini. Ar-Rahman itu yang memiliki rahmat yang luas, Ar-Rahim ini yang memiliki rahmat secara khusus saja. Dan juga nama-nama yang lain seperti misalnya Al-Hayy, Al-Hayyu ini juga boleh. Dan banyak lagi. Yang khusus bagi Allah hanya beberapa saja yang disebutkan para ulama yang memang karena secara makna pun mustahil manusia bisa menyertai Allah di dalam hal tersebut. Artinya tidak mungkin dipisahkan kalau tidak disandarkan kepada makhluk atau tidak disandarkan kepada Allah. Ketika nama ini berdiri sendiri, tidak mungkin disandarkan kepada selain Allah. Seperti Al-Khaliq tadi. Maka kalau seandainya bisa berdiri sendiri seperti Al-Alim, As-Sami', Al-Basir. Ini kan kalau berdiri sendiri nama ini tanpa disandarkan kepada Allah, tanpa disandarkan kepada makhluk bisa, maka maknanya bisa. Tapi kalau seandainya maknanya mustahil, setelah walaupun berdiri sendiri mustahil untuk dinamakan untuk selain Allah seperti Al-Khaliq, maka tidak boleh. Demikian Allahu a'lam. Baik, silakan kalau masih ada yang ingin bertanya. Afwan, Ustadz, ini pertanyaan di luar tema, Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihatnya. eh, Bagaimana dengan eh, kondisi orang tua kami? Beliau sama-sama sudah tua, tetapi alhamdulillah ibu masih ada pensiun, sehingga untuk kehidupan sehari-hari ada pensiun ibu, sedangkan ayah sudah tidak produktif, yang artinya sudah tidak bekerja dan tidak menghasilkan sesuatu. Tapi di sisi lain ayah kami sangat apa ini, sangat seperti anak kecil. Jadi kalau mempunyai uang itu dibelikan sesuatu yang tidak bermanfaat gitu. Sedangkan untuk sesuatu yang bermanfaat, misalkan membeli obat apa, beliau minta ke ibu saya, dan kami sebagai anak-anaknya suka memberikan uang kepada ibu saya secara diam-diam, walaupun terkadang memberikan ayah tetapi jumlahnya tidak sama. Jadi ayah lebih sedikit karena kami tahu kalau diberikan ke ayah bisa dimanfaatkan yang sesuatu yang tidak berfaedah. Kalau seperti itu, apakah kami berdosa, Ustadz, karena kami tidak adil terhadap orang tua kami? Jazakumullah khair. Nah, itu bagus. Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat ke 4, 5. Ayat ke-5 atau ke-6. Kata Allah, "Wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman farzuquhum minhu waksuhum wa qul lahum qawlan karima." Jangan kalian berikan harta kalian kepada orang-orang yang tidak bisa memanage, mengatur keuangan mereka. Yang mereka menggunakan seperti anak kecil misalnya. Anak kecil yang belum bisa mengatur keuangan, kalau seorang mengasuh anak yatim yang masih kecil, yang belum bisa mengatur keuangannya ini, maka harta anak yatim tersebut ditahan. Tunggu sampai anak ini besar dan bisa mengatur keuangannya baru diberikan. Begitu juga para ulama menjadikan dalil ini kepada siapa saja yang mereka la yuhsinu tasarruf, yang mereka belum bisa mengatur keuangannya, agar keuangan ini, agar harta yang dimiliki ini tidak sia-sia dan tidak mubazir. Baik, mungkin sampai di sini ya. Kita Eh, pertemuan. Ustadz, boleh satu lagi nih, Ustadz, pertanyaan menyusul, atau nanti Selasa pekan depan, Ustadz, dibacakan? Iya kayaknya ini agak meler. Oh, Oh ya, Ustaz. baik. Ya, Safakallah, Ustadz. La Amin, basakum. amin. Baik, Eh, baik. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat. Wallahu a'lam. Jika ada benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya, astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu alaihi wasallam barik ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakum